Setelah di beberapa video sebelumnya kita banyak diskusi tentang kurangnya ketajaman lini serang Persib Bandung, sekarang ternyata Persib udah mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Langkah apa itu? Langkah tersebut adalah dengan cara mendatangkan amunisi tambahan di lini serang dengan pemain yang bernama Sergio Castel. Pemain baru aja Sergio Castel namanya tim Spanyol. Striker Pak Haji. Sudah di Bandung Pak Haji orangnya ya? Udah mau datang, pokoknya udah umumkan gitu aja. Oke. Oke, siap Pak Haji. Spanyol. Siap. Patut nuhun Pak Haji, nuhun. Seperti yang udah kalian lihat, bahwa kabar tersebut pertama kali disampaikan oleh manajer Persib Bandung yaitu Haji Umuh Muhtar. Dan menurut jurnalis asal Italia bernama Lorenzo Lepore menyebut bahwa Sergio Castel udah menandatangani kontrak di tanggal 4 Februari dalam jangka waktu 6 bulan. Cukup singkat, tapi bisa dibilang langkah yang Persib lakukan ini memang untuk memperbaiki sistem mereka setidaknya sampai akhir musim, sekaligus untuk memenuhi ekspektasi sebagian bobotoh yang ingin supaya Persib bisa merekrut pemain yang berposisi sebagai penyerang. Tapi walaupun keinginan itu udah terpenuhi, ternyata sekarang malah muncul masalah baru karena gak sedikit para bobotoh yang merasa pesimis dengan performa Sergio Castel. Kenapa? Karena mereka menilai bahwa secara statistik, Sergio Castel ini punya statistik yang kurang ideal untuk posisinya sebagai striker. Maka ini yang menjadi masalah kita sekarang, kenapa Persib berani merekrut pemain yang secara statistik kurang memuaskan? Dan supaya kita bisa menyelesaikan masalah tersebut, di sini gua pengen ngajak kalian buat kita bahas tentang Sergio Castel. Kita bahas mulai dari profil, kelebihan, kekurangan, hingga alasan Persib mendatangkan pemain ini. Kenapa gua bahas ini? Ya tentunya dengan tujuan untuk memberikan pemahaman ke kita semua bahwa ini loh Sergio Castel yang walaupun banyak orang yang pesimis, tapi Persib punya alasan yang kuat untuk merekrut pemain ini. Kalau gitu, bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Hello, I'm Sergio Castel. I'm 30 years old and I'm the new striker. Pertama, tentunya kita harus kenalan dulu sama Sergio Castel. Jadi pemain ini bernama lengkap Sergio Castel Martinez, berasal dari Spanyol dan berusia 30 tahun. Untuk posisi, dia merupakan pemain yang berposisi sebagai center forward. Dan posisinya itu emang didukung sama postur dia yang cukup besar dengan tinggi 188 cm. Kalau bicara pengalaman, karena Sergio Castel merupakan pemain yang berasal dari Spanyol, otomatis dia juga punya banyak pengalaman yang sangat tinggi di kompetisi Liga Spanyol, khususnya di kompetisi Liga 3 dan Liga 2 Spanyol. Mulai dari awal karirnya, yang dia mengawali karir dari tim muda Osasuna, terus ketika di level senior, dia cukup banyak membela beberapa klub yang berbeda. Salah satu yang paling lama adalah UD Ibiza, yang waktu itu berkompetisi di Liga 3 dan kemudian dibawa promosi ke Liga 2 Spanyol. Kemudian pernah juga bermain untuk salah satu klub ternama Spanyol, yaitu Malaga, yang berkompetisi di Liga 2 Spanyol, yang karirnya di sana juga masih belum lama, yaitu pada musim 2024-2025. Masih baru banget. Bahkan fakta uniknya, Sergio Castel juga pernah direkrut oleh Atletico Madrid. Tapi bukan tim utamanya Atletico Madrid, melainkan Atletico Madrileno, yang merupakan tim kedua dari Atletico Madrid. Cuman di situ dia nggak mencatatkan satupun penampilan karena bisa dibilang dia direkrut cuma untuk dipinjamkan ke klub lain. Dan selain banyak malang melintang di kompetisi Liga Spanyol, Sergio Castel juga pernah dipinjamkan ke klub Liga India dan yang terbaru dia bermain untuk Apollo Limassol, salah satu klub papan atas Liga Siprus. Nah, artinya kalau kita lihat dari segi pengalaman, Sergio Castel ini merupakan pemain yang punya pengalaman cukup tinggi dan cukup lengkap. Dia pernah main di kompetisi yang levelnya tinggi, kemudian dia juga pernah bermain di kompetisi luar negaranya. Maka dari segi profil dan pengalaman, tentunya menjadikan dia sebagai pemain yang cukup ideal. Jadi itu penjelasan singkat tentang profil dan pengalaman Sergio Castel. Sekarang kalau kita udah kenal, kita masuk ke pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh Sergio Castel.
Kita mulai dari kelebihannya dulu. Jadi setelah gua analisis, ternyata Sergio Castel merupakan pemain yang punya fisik serta tipe yang ideal dan dibutuhkan oleh Persib Bandung. Mulai dari fisik, dia punya tinggi 188 cm yang fisik tersebut bikin dia cukup kuat dalam hal duel fisik maupun duel udara. Kemudian yang bikin spesialnya dari Sergio Castel, walaupun dia adalah tipe pemain nomor 9, tipe pemain yang bisa jadi target man, tapi ternyata spesialisasi dia bukan cuma sekedar nunggu bola dan ngelakuin finishing, melainkan dia itu striker yang punya work rate tinggi. Dia bisa nahan bola, bisa buka ruang, bisa jemput bola ke belakang, bahkan dia juga bisa sesekali melebar ke area lainnya. Dan selain itu, dia juga seringkali bergantian peran. Dia bukan cuma pemain yang jadi finisher, tapi sesekali dia juga justru jadi pemain yang melayani rekan lainnya dengan memberikan assist. Yang gaya main tersebut tentunya sangat cocok untuk filosofi pragmatis yang diterapkan oleh Boyan Hodak. Karena dengan gaya main ini, artinya Sergio Castel bisa punya peran yang baik untuk holding ball, kemudian untuk transisi, dan untuk memaksimalkan peluang dari berbagai macam situasi. Itu nilai plus dari seorang Sergio Castel. Dan jujur, sebenarnya bisa dibilang bahwa gaya main Sergio Castel itu 11-12 sama Ramon Tanque. Cuman bedanya, kalau Ramon adalah tipe pemain yang keras, sedangkan Sergio Castel adalah tipe pemain yang lebih klinis dan lebih bersih dalam bermain. Dan perbedaan lainnya adalah dari segi kualitas, karena Ramon Tanque itu kan lebih banyak pengalamannya cuma di Liga Kamboja. Sedangkan Sergio Castel punya pengalaman yang banyak di kompetisi yang lebih tinggi, yaitu di Liga 2 Spanyol. Maka bisa dibilang bahwa kedatangan Sergio Castel ini bukan untuk merubah gaya permainan atau merubah cara dalam bermain, melainkan sekedar upgrade kualitas. Karakter mainnya sama, gaya mainnya sama, tapi kualitasnya yang berbeda. Nah, itu untuk kelebihan. Sekarang kalau kita ngomongin soal kekurangan, bahwa kekurangan yang paling terlihat dari Sergio Castel gak lain dan gak bukan adalah statistik gol dan asisnya. Itu adalah sebuah fakta yang gak bisa dibantah sama sekali. Di klub terakhirnya di Liga Siprus, dia main 15 kali tapi cuma cetak 3 gol. Kemudian di musim sebelumnya, di musim 2024-2025, ketika dia main di Liga 2 Spanyol bareng Malaga, dia main 14 kali dan cuma cetak 1 gol. Bahkan mirisnya, ternyata Sergio Castel sempat dapat review atau testimoni dari salah satu media asal Spanyol bernama Diario AS yang menyebut bahwa Sergio Castel sebagai salah satu rekrutan gagal yang paling parah untuk Malaga di musim 2024-2025. Wow, ini jadi fakta yang cukup unik. Tapi di musim-musim sebelumnya, ketika dia main di klub lainnya di Liga Siprus, kemudian di Ibiza, di Liga India, walaupun dia nggak mencetak statistik yang mewah, tapi bisa dibilang lumayan lah. At least dia adalah striker yang sejatinya punya kualitas untuk mencetak gol. Dan kalau kita analisis, sebenarnya kekurangan statistik ini juga jadi tanda bahwa ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan Sergio Castel itu nggak bisa banyak cetak gol. Pertama, kemungkinan kualitas finishing dia bukan yang bagus banget. Kedua, mungkin dia perlu lebih banyak penciptaan peluang untuk bisa cetak gol. Ketiga, karena gaya mainnya yang tadi gue jelasin bahwa dia gak selalu stay sebagai pemain nomor 9 karena ada kalanya dia banyak jemput bola ke belakang, dia banyak bermain melebar untuk cari ruang, dan juga banyak terlibat dalam permainan. Sehingga kesempatan untuk dia ada di area kotak penalti itu jadi lebih sedikit atau lebih berkurang. Tapi faktor penyebabnya itu nggak bisa kita pastikan secara pasti, karena kalau kita mau menilai secara pasti, ya kita harus nonton pertandingan fullnya dia selama berkarir. Yang tadi gue sebutkan itu kemungkinan aja, bisa jadi salah satunya, atau bisa juga ketiganya yang jadi penyebab dia nggak banyak cetak gol. Nah, jadi itu penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan dari Sergio Castel. Maka sekarang pertanyaan yang paling penting yang harus kita pahami dengan baik adalah kenapa Persib berani untuk mendatangkan Sergio Castel dengan segala kelebihan dan kekurangannya tersebut. Gua ada 3 alasan yang bisa kita pahami. Mulai dari yang pertama, yaitu fokus Boyan Hodak dan Persib bukan sekedar statistik. Oke, dari segi statistik emang nggak begitu mentereng, dan tentu kita sepakat karena yang bicara soal statistik itu adalah data. Angka yang pasti yang nggak bisa disangka dengan alasan apapun. Tapi fokus Persib dalam mendatangkan Sergio Castel itu bukan hanya melihat statistik, melainkan Persib lebih melihat peran dan kualitas yang dimiliki.
Tadi kan kita tahu bahwa walaupun Sergio Castel merupakan pemain dengan posisi nomor 9, tapi perannya di lapangan itu lebih dari sekedar pemain nomor 9. Dia bisa holding ball, dia bisa menciptakan ruang, dia bisa link up play, dia bisa jemput bola, yang semua kemampuan tersebut tentunya sangat menunjang untuk gaya main pragmatis yang diterapkan oleh Bojan Hodak. Mungkin ketika dia nanti main di Persib, bisa jadi dia nggak akan banyak berperan secara langsung dalam hal cetak gol. Tapi dari segi sistem, dari segi permainan, kehadiran Sergio Castel bisa meningkatkan kualitas permainan yang diterapkan oleh Bojan Hodak. Sehingga gol yang nantinya diciptakan mungkin nggak cuma bersumber dari Sergio Castel, melainkan bisa sama seperti sekarang, yaitu merata dengan pemain yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah upgrade kualitas pemain. Karena dengan kedatangan Sergio Castel ini, maka kemungkinan besar pemain yang dikorbankan adalah Ramon Tanque. Dan tadi kan kita udah tahu bahwa posisi serta gaya main Sergio Castel dan Ramon Tanque itu sama. Maka di sini sebenarnya Bojan Hodak udah ngerasa cukup dengan atribut yang dimiliki oleh Ramon Tanque. Tapi Bojan Hodak pengen punya pemain yang secara kualitas lebih baik. Dan dengan pengalaman Sergio Castel yang banyak malang melintang di sepak bola Eropa, yang tentu kita sepakat bahwa level kompetisinya lebih baik, maka diharapkan dengan modal tersebut bisa meningkatkan kualitas di lini serang. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, bahwa dengan datangnya Sergio Castel sangat menguntungkan untuk Persib karena gak banyak merubah situasi yang ada. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya di bursa transfer pertengahan musim ini emang gak mudah dan gak bisa melakukan transfer pemain secara sembarangan. Karena terbatasnya waktu, terbatasnya persiapan, kemudian persaingan kompetisi juga udah sangat ketat. Maka dengan kondisi tersebut, Persib butuh pemain dalam kondisi yang sangat siap plus tanpa merubah hal baik yang udah ada sebelumnya. Kita pasti sepakat kan bahwa peran dan gaya main yang dimainkan oleh Ramon Tanque di putaran pertama itu udah sangat baik. Pasti sebagian besar dari kita ngerasa puas dengan peran dan gaya mainnya. Yang kurang dari Ramon itu cuma konsistensi dan faktor laki. Maka dengan hadirnya Sergio Castel yang punya peran serta gaya main yang sama dengan Ramon Tanque, tapi dengan kualitas yang lebih baik, maka diharapkan bahwa kondisi tersebut bisa meningkatkan kualitas permainan Persib tanpa banyak merubah situasi. Sehingga dengan waktu dan kesempatan yang sempit ini, Bojan Hodak gak perlu ngerubah taktik ataupun gaya mainnya, para pemain lain gak perlu menyesuaikan ulang pemahamannya, dan Sergio Castel gak perlu banyak menghabiskan waktu untuk melakukan adaptasi. Sehingga Persib dan Sergio Castel bisa langsung gaspol tanpa menghabiskan banyak waktu dan tanpa banyak gangguan apapun. Jadi itu alasan kuat kenapa Persib Bandung berani untuk mendatangkan Sergio Castel. Mungkin yang banyak orang lihat ketika sebuah klub mendatangkan striker itu cuma statistiknya, cuma ketika pemain tersebut cetak gol. Tapi yang banyak orang lupa bahwa peran dari striker juga sebenarnya luas, dan Persib punya pandangan yang demikian. Bojan Hodak udah puas dengan gaya main yang Persib hasilkan di putaran pertama. Alhasil sekarang tujuan Bojan Hodak mendatangkan Sergio Castel bukan untuk merubah gaya permainan, bukan untuk menyesuaikan pemahaman, melainkan untuk upgrade kualitas dari yang sebelumnya. Gua harap penjelasan yang gua sampaikan di sini bisa dipahami dengan baik. Sekarang pendapat kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!